Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Edi Saputro, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya. Yang pertama adalah tentang budaya positif. Tadi yang sudah kita singgungkan tentang budaya positif yang akan kita terapkan di jurusan kita. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan juga kebiasaan yang biasa kita lakukan di kelas atau di sekolah yang dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai hal-hal baik yang biasa kita lakukan di sekolah itu namanya adalah budaya positif. Biasanya memang berat untuk mengawali itu, tetapi dari hal yang berat kemudian menjadi kebiasaan dan lama-kelamaan akan menjadi budaya. Budaya-budaya yang baik ini akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian dalam penerapan budaya positif ini peran guru itu ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Secara tidak langsung kita sudah menerapkan ini, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dari penghukum. Nah, biasanya guru yang suka menghukum itu akan melakukan hukuman kepada murid atau siswa yang melakukan kesalahan. Nah, ini sering sekali kita lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Ya, ini akan berdampak jangka pendek saja efeknya. Dan mereka akan takut dihukum sehingga mereka akan melakukan hal-hal yang baik. Ya, biasanya kata-kata yang sering muncul adalah patuhi aturannya. Aturannya seperti apa sih? Kamu yang selalu berbuat salah. Jadi kita menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum anak. Biasanya adalah ada tipe guru yang menjadi tipe penghukum. Nah, sebisa mungkin nanti dihindari. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru ketika anak melakukan kesalahan atau membuat permasalahan, guru akan mengucapkan kata-kata yang membuat mereka itu merasa bersalah. Ya, mereka itu membuat merasa bersalah. Misalkan contoh yang sering mungkin nanti wali kelas atau guru BK sering menangani anak yang bermasalah, itu menyampaikan seperti ini. Kamu melakukan seperti itu, nanti kalau orang tuamu tahu gimana coba? Orang tuamu nanti akan sedih enggak? Kamu kasihan nggak sama Bapak Ibu guru kamu melakukan kesalahan seperti itu? Nah, kata-kata yang membuat anak itu menjadi merasa bersalah itu adalah posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita memposisikan sebagai teman. Nah, di sini juga banyak kita melakukan seperti itu, melakukan pendekatan kepada anak, memposisikan kita sebagai temannya anak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita melakukan pendekatan, kita memposisikan kita sebagai teman mereka. Itu posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya, guru di sini menekankan pada konsekuensi terhadap apa yang telah dilakukan oleh murid. Biasanya mengacu pada aturan-aturan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Misalnya, jika kamu melakukan hal ini, tahu nggak konsekuensinya apa? Tahu nggak aturannya apa di sekolah? Misalkan anak tidak memakai sepatu hitam misalkan di hari Senin. Mas, Mbak, kamu nggak pakai sepatu hitam di hari Senin?
tahu nggak nanti konsekuensinya seperti apa? Sepatu kamu akan diambil. Nah, dalam posisi ini anak itu hanya akan terkontrol atau melakukan hal yang baik ketika kita awasi. Misalkan kita menghukum mereka untuk membersihkan masjid atau membersihkan suatu tempat. Kalau kita di situ, mereka akan pura-pura nyapu. Tapi kalau kita nggak ada, entah apa yang mereka lakukan. Lah, posisi kontrol seperti itu. Yang kelima adalah sebagai manajer. Lah, ini nanti yang bisa yang diharapkan kita memposisikan sebagai manajer, yaitu ketika murid melakukan kesalahan akan mendidik mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Guru tidak akan menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tidak membuat murid menjadi bergantung kepada kita, dan tidak akan memberikan konsekuensi terhadap apa yang sudah mereka lakukan, tetapi dibimbing untuk memperbaiki kesalahan. Misalkan ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita memberikan pembimbingan untuk mencari solusi terbaik dari apa yang mereka lakukan. Misalnya mereka berbuat salah itu berangkat telat, ditanya, "Mas, kenapa kamu telat?" "Oh, karena ini." "Oh ya, Pak Guru pun dulu juga pernah telat." "Jangan sering ya, pernah telat." "Ya sama, nah nanti perbaiki ya, besok bangunnya lebih kasih lagi ya." Nah, seperti itu. Nah, anak biasanya itu ketika melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang semestinya harus terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan dipilih. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, rata-rata anak di sini itu banyak yang kurang kebutuhan dasarnya pada kasih sayang dan rasa diterima. Kita ngelihat dari track record dulu itu, anak-anak di sini itu banyak yang dari latar belakang yang saya punya itu keluarganya broken, kemudian tidak tinggal dengan orang tua entah di mana. Lah, akhirnya banyak yang di sekolah itu berbuat hal-hal yang sebenarnya mereka juga ingin diperhatikan oleh kita. Nah, berarti kan ada kebutuhan dasar yang mereka belum dapatkan di rumah atau di lingkungan, sehingga mereka melakukan banyak tingkah di sekolah sehingga ingin diperhatikan oleh kita. Nah, kemudian dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa ketika mereka melakukan kesalahan dan akan kembali ke kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik. Ya, ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, saya terangkan yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Dalam hal ini, misalkan anak berbuat kesalahan, misalkan mereka telat berangkat sekolah. Ini kan sering terjadi di tempat kita, nggih. Kita tanya, "Mas, kenapa kamu telat?" Kemudian kita jawab, "Pak Guru juga dulu pernah telat. Banyak juga yang telat." Jadi kita membuat anak itu jangan merasa bersalah karena dia telat, tapi kita mencari tahu mereka kenapa anak itu berbuat kesalahan, melakukan kesalahan itu.
dan kita membuat mereka itu seolah-olah bombong dulu. Iya kamu salah, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan itu yang sama. Nah, kemudian tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ditanya alasannya kenapa melakukan hal seperti itu, misalkan, lah Mas kenapa kamu telat? Semalam habis bergadang ya? Apa yang kamu lakukan tadi pagi sampai bisa telat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menggugah, mereka akan menyampaikan sesuatu alasan kenapa mereka telat. Ya, akan mereka telat. Nah, di situ nanti kita akan coba masuk lebih dalam. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh misalkan, apakah telat itu menurut kamu baik, Mas? Kalau misalkan tidak, berarti yang baik seperti apa? Bisa nggak kamu besok berangkatnya lebih awal, bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal? Nah, seperti itu. Jadi mereka diusahakan untuk berpikir sendiri atas kesalahannya mereka sendiri. Jadi kita hanya membantu untuk mereka menemukan solusi yang terbaik. Oke. Kemudian ada keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Dulu kita kan sering tahunya adalah peraturan kelas, ya, atau aturan kelas. Nah, sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini contoh ketika kita memakai helm, fungsinya untuk apa sih? Kan untuk melindungi kepala. Kita yakin untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah, keyakinan seperti itu yang akan kita terapkan ke anak. Bedanya aturan dengan keyakinan adalah ketika aturan kita yang membuat dan dipatuhi oleh anak. Tetapi ketika keyakinan kelas, kita dengan anak membuat bersama dan itu menjadi patokan untuk apa yang akan mereka lakukan. Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas, bersikap sopan, baik dan jujur. Di sini pun ini adalah kemarin yang saya coba buat dengan anak-anak kelas 10 TKJ 1, tentang keyakinan kelas. Ada anak yang saya ingin menjadi orang yang benar dan lain sebagainya. Itu berarti hal-hal yang diyakini anak. Dari 34 yang menuliskan di sini, saya menggunakan Padlet, itu saya rangkum menjadi 8 poin yang nantinya akan ditandatangani oleh setiap anak dan oleh guru. Dan ini akan menjadi patokan hal-hal ini yang nanti akan mereka lakukan. Ya, di sini menjadi anak yang rajin beribadah. Banyak anak yang ingin menjadi rajin beribadah. Saya tuliskan di sini. Kemudian anak menjadi disiplin dan sebagainya. Nah, nanti diharapkan untuk wali kelas juga bisa membuat keyakinan kelas ini kepada siswa-siswanya. Sehingga nanti ketika anak melakukan kesalahan, loh kemarin kan kamu sudah membuat keyakinan kelas ini. Kamu katanya pengen jadi anak yang disiplin. Ayo kita bareng-bareng biar bisa berubah dan lain sebagainya misalkan. Dan akan ditandatangani oleh semua anak. Itu nanti akan menjadi penerapan budaya positif di kelas itu sendiri. Jadi hal yang baik yang akan diterapkan. Ya. Adapun langkah-langkahnya tadi sama ya, kita membuat dengan siswa, kemudian menyepakati bersama dan ditandatangani untuk dijadikan keyakinan kelas, dan nanti akan disimpan di dalam kalau kita berarti di dalam jurnal mereka. Ya. Mungkin untuk presentasi tentang budaya positif dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang.
kesempatan pada siang hari ini, ya, pada pelajaran kita akan membuat tentang keyakinan kelas, yaitu tentang budaya positif. Ada yang tahu tentang budaya positif? Budaya positif adalah sesuatu yang kamu lakukan yang bersifat positif. Budaya positif di sekolah, misalkan kamu berangkat tepat waktu, tidak telat, perhatikan. Kemudian kamu menjadi anak yang bertanggung jawab. Kamu saling menghormati antar sesama. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif. Nah, sesuatu hal yang baik buat kamu itu namanya adalah budaya positif. Ya, sekarang kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kalian itu sering mendengarnya adalah tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah guru, dan sifatnya nanti kalian akan berat. Kalau budaya positif itu, kalau di keyakinan kelas itu bukan hukuman, ya. Bedanya keyakinan kelas itu yang membuat adalah kalian beserta guru yang bersifat positif. Peraturan kelas yang membuat adalah guru yang akan dilaksanakan oleh siswa. Contoh-contoh budaya positif pada keyakinan kelas adalah misalkan tadi kalian menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang sopan santun. Perhatikan, nanti kalian membuat keyakinan kelas, ya, dengan menerapkan budaya positif. Ini buatlah keyakinan kelas dengan menerapkan budaya positif. Kalian bisa menuliskan di Padlet di alamat yang sudah Pak Guru share, ya. Jangan lupa nanti atas nama bawah adalah isinya, ya. Silakan bisa diisi. Hasil dari budaya positif kalian. Yang kita lihat, saya ingin lebih baik dan rajin belajar maupun beribadah. Wah, hebat sekali ini Mbak Hesti. Ada Mbak Bunga, saya ingin pintar. Kemudian saya ingin menjadi anak yang baik dan soleha. Nah, ini budaya positif kalian. Saya ingin menjadi anak yang kreatif, disiplin, dan rajin. Ya, ternyata kalian di sini hebat-hebat sekali, mempunyai ide kreatif. Ya, semoga nanti budaya positif ini bisa kalian terapkan, ya, bisa kalian laksanakan. Nah, nanti ini akan buat blueprint dan kita akan tanda tangani bersama, sepakati bersama untuk menjadikan budaya kelas kalian, keyakinan kelas kalian. Oke? Ya? Kemudian coba kita butuh lintas yang sama-sama, kemudian kita pada tahap yang bersama kelas kalian yang nantinya akan menjadi acuan kalian dalam diri kalian untuk menjadi lebih baik dan menerapkan budaya-budaya positif dengan baik dan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Ketika ada yang lupa, kita akan saling mengingatkan. Kalau seperti itu, cukup sekian dari Pak Guru. Apabila banyak kesalahan, Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi